5. Pengertian, apa itu sirosis? Sirosis adalah komplikasi atau stadium lanjut dari berbagai penyakit hati, berupa terjadinya kerusakan pada sel-sel hati yang membentuk jaringan parut atau fibrosis dan bersifat irreversibel. Perubahan struktur yang terjadi pada sirosis mengakibatkan fungsi hati menjadi tidak normal. Sirosis terjadi sebagai respon terhadap kerusakan pada hati ketika sel-sel hati berusaha memperbaiki diri dan dalam prosesnya membentuk jaringan parut. Terlihat dari gambar di situ, yang atas itu keadaan hati ketika sehat dan di bawah yang terkena penyakit sirosis. Mengenal hati. Hati terletak pada region kanan atas abdomen. Hati berperan dalam proses metabolisme. Hati sebagai organ detoksifikasi dan alat ekskresi berbagai macam zat. Hati terdiri dari hepatosit sebanyak 60%, sel endotel atau Kupfer sebanyak 30%, sel pembuluh darah, jaringan penyambung, dan saluran lembut. Penyebab sirosis. Banyak kondisi media atau penyakit yang dapat menjadi penyebab sirosis, antara lain 1. Penyalahgunaan alkohol kronis, 2. Hepatitis viral kronis atau hepatitis B dan C, 3. Penyakit liver non-alkoholik atau akumulasi lemak liver, 4. Hemochromatosis atau penumpukan besi dalam tubuh, 5. Cystic fibrosis, 6. Atresia biliar, 7. Galaktosemia, 8. Sindrom Alagille, 9. Hepatitis autoimun, 10. Sirosis biliar primer, 11. Kolangitis sklerosa primer, 12. Infeksi seperti schistosomiasis atau sifilis, 13. Obat-obatan hepatotoksis. Ya, bisa dilihat ini pengaruh alkohol pada hati. Jadi salah satu penyebab dari sirosis itu adalah konsumsi alkohol yang berlebih dengan hati. Bisa dilihat dari sini penjalanannya. Jika kita sering meminum alkohol, ini pertama dari hati yang masih sehat. Lalu setelah kita banyak minum alkohol, jadinya hati kita menjadi berlemak yang mengandung 90% lemak. Hal ini disebabkan karena proses untuk memecah alkohol di dalam hati. Jadi terjadi akumulasi lemak berlebih, terus hatinya menjadi lebih besar, belum ada symptoms, belum ada gejala, dan masih bisa kembali normal. Lalu tingkatan ketiga setelah alcoholic fatty liver itu ada alcoholic hepatitis. Jadi di sini hatinya udah mulai ada peradangan, terus udah mulai ada gejala seperti panas, terus pusing, terus diabetes atau kuningan, ada penyakit kuning, lalu painful and large liver. Jadi hatinya akan terasa sakit dan hatinya membesar. Lalu untuk tahap terakhirnya ialah sirosis, di mana 10-20%-nya itu adalah pemabuk berat yang tiap hari suka mabuk. Terus ini ada scar tissue, jadi banyak bekas luka yang ada di hati. Dan ini merupakan hepatitis yang udah tahap terakhir, dan hatinya dia menjadi mengecil dan susah untuk kembali menjadi sehat kembali. Oke, ini jadi tahap yang hatinya banyak lemaknya. Ini bisa dilihat prosesnya dalam memecah alkohol di dalam hati. Jadi alkohol dipecah menjadi acetaldehyde dan menjadi asetat menggunakan NAD+ dan NADH. Nah, zat-zat ini itu menyebabkan lemaknya itu akumulasi lemak di dalam hati makin meningkat. Bisa dilihat di sini fotonya. Ini yang putih-putih ini adalah lemaknya. Oke. Lalu ini udah tahap yang keduanya, hepatitisnya. Di tahap ini
alkohol akan menjadi asetaldehyde dan akan menghasilkan zat-zat yang bisa menyebabkan kanker dan dapat merusak sel-sel di dalam liver itu sendiri. Bisa dilihat di sini, hati yang sehat lalu akan diserang sel-selnya dan menjadi seperti ini. Ini yang udah rusak gara-gara pemecahan alkohol dan akhirnya diserang oleh imun sel dan menyebabkan scar tissue atau bekas luka. Ini tahap terakhirnya, sirosis. Dan di tahap ini orang biasanya sudah merasakan pusing, terus ngantuk, tremor, dan sampai koma. Karena hati kan tadi fungsinya buat ngedetox ya. Sedangkan kalau di tahap ini tuh hati udah nggak bisa ngedetox lagi. Jadi hal-hal yang harusnya dibuang malah kesebar di dalam tubuh dan akhirnya menyebabkan hal-hal ini seperti partial bleeding atau kayak pendarahan di dalam perut, terus enlarged spleen itu kayak pembesaran perut dan asites. Gejala sirosis, hati memiliki banyak peran penting pada tubuh. Yang paling utama adalah produksi zat-zat yang diperlukan tubuh seperti protein untuk membukuan darah dan membuat zat-zat beracun yang dapat berbahaya bagi tubuh. Seperti obat-obatan, ketika seseorang mengidap sirosis, kemampuan hati untuk melakukan tugasnya hilang. Hal tersebut disebabkan oleh berkurangnya sel-sel hati, sedangkan jaringan parut bertambah. Berikut terdapat beberapa gejala dari seseorang yang mengidap sirosis yang akan saya sebutkan, yaitu energi turunan kelelahan, mudah berdarah, mudah memar, kulit gatal, kulit dan bagian putih mata menjadi kuning, terkumpulnya cairan pada rongga perut, turunnya nafsu makan, mual, bengkak pada tungkai, berat badan turun, pembuluh darah yang berbentuk seperti sarang laba-laba, merah pada telapak tangan. Jika sudah menyebabkan komplikasi pada otak, maka kebingungan, keturunannya sadaran dan bicara rela akan muncul sebagai dampaknya. Diagnosis sirosis. Pada stadium awal, sirosis biasanya tidak menimbulkan gejala. Seringkali sirosis ditemukan pada pemeriksaan medis rutin. Pada pemeriksaan darah dapat dilakukan pemeriksaan fungsi hati, fungsi ginjal, hepatitis B dan C, pembekuan, koagulasi darah. Pencitraan juga dapat membantu dokter untuk mendiagnosis sirosis, seperti magnetic resonansi elastopia atau transis elastopi untuk mendeteksi pemerasan liver. Pencitraan lain juga dapat dilakukan melalui CT scan, MRI, dan USG. Sementara itu, diagnosis terdapat sirosis tidak diperlukan pemeriksaan biopsi yang invasif, tetapi pemeriksaan ini menunjukkan tingkat keparahan dan menyebabkan kerusakan liver. Pengobatan sirosis. Pengobatan sirosis. 1. Sirosis tidak dapat disembuhkan, tetapi dapat ditangani. Terdapat dua tujuan utama pada pelaksanaan sirosis, yaitu menghentikan kerusakan hati, mencegah komplikasi. Tata laksana diagnosis sirosis dilakukan berdasarkan penyakit yang mendasarinya dan derajat keparahan sirosis. Contohnya, dengan membatasi asupan alkohol, mengurangi berat badan, obat-obatan untuk mengontrol hepatitis, dan obat-obatan untuk mengontrol gejala sirosis. 2. Tata laksana ditunjukkan terhadap komplikasi yang timbul akibat sirosis, termasuk diet rendah berat atau pemasangan saluran limpa untuk mengurangi tekanan pada kasus-kasus akumulasi cairan dalam rongga perut. Pada hipertensi atau dokter akan memberikan obat-obatan untuk mengurangi risiko pendarahan akibat pembuluh darah yang membesar. 3. Transplantasi hati menjadi satu-satunya tata laksana yang mungkin dilakukan jika sirosis telah mencapai stadium tingkat akhir. Hal ini dilakukan jika gejala sangat berat dan kasusnya
Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata atau